A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi thahirin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Aku lakum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayuhat talaba, pelajaran akhlak pada hari ini kita akan membahas tentang 30 adab santri, yang dimana kita sebagai seorang santri kita harus mempelajari atau mengetahui adab-adab santri pada keseharian kita, khususnya dalam menuntut ilmu. Di sini dalam kitab 30 adab santri akan terbagi menjadi 3 bab. Bab pertama akan membahas 10 adab santri dalam menuntut ilmu. Kemudian bab yang kedua akan membahas 10 adab santri terhadap guru dan panutannya. Pada bab terakhir, bab ketiga adalah kita akan membahas 10 adab santri dalam pelajaran. Akan tetapi sebelum kita semua memasuki bab-bab yang sudah Al-Fakir sampaikan, setidaknya kita harus mengetahui terlebih dahulu keutamaan ilmu itu sendiri, kemudian keutamaan para ulama atau orang yang memiliki ilmu dan penuntut ilmu atau kita semua yang sekarang lagi belajar ini. Di sini dalam riwayat disebutkan Imam Ja'far Shadiq bersabda, ada seorang laki-laki datang kepada Nabi lalu bertanya, "Wahai Rasulullah, apa itu ilmu?" Kemudian Rasulullah menjawab, ilmu itu diam. Selanjutnya, kemudian tak puas dengan jawaban Rasulullah tersebut, lelaki tersebut kembali bertanya, "Wahai Rasulullah, kemudian apa lagi?" Kemudian Rasulullah menjawab, mendengar dengan baik atau memperhatikan. Kemudian orang tersebut bertanya lagi kepada Rasulullah, lalu apalagi wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, menghafal. Selanjutnya masih bertanya lagi orang tersebut kepada Rasulullah. Orang tersebut bertanya, lalu apa lagi wahai Rasulullah? Rasulullah pun menjawab, mengamalkannya. Kemudian pertanyaan terakhir si orang yang bertanya kepada Rasulullah tersebut bertanya kembali, wahai Rasulullah, apalagi selain kita diam, kemudian mendengarkan dengan baik, kemudian menghafal, kemudian mengamalkannya, kemudian apalagi wahai Rasulullah? Maka Rasul pun menjawab, menyebarkannya. Dalam percakapan antara Rasulullah dan sahabat tersebut, si lelaki tersebut, dapat kita simpulkan bahwa ilmu itu kita harus, ketika kita belajar, kita harus mendengarkan dengan baik apa yang disampaikan seorang guru. Kemudian tidak cukup dengan menghafal saja, akan tapi tidak cukup dengan mendengarkan dengan baik saja, tapi kita harus menghafal apa yang telah disampaikan atau pelajaran tersebut. Selanjutnya, untuk tetap kita bisa mengoptimalkan pelajaran kita harus mengamalkannya. Selain menghafal, kita harus mengamalkannya, mengamalkan ilmu tersebut kepada diri kita. Selanjutnya, setelah kita mengamalkan ilmu tersebut dalam diri kita, maka kita harus menyebarkannya kepada orang lain. Ketika ilmu itu bermanfaat untuk kita, kita harus memberi manfaat kepada orang lain. Kemudian
Apakah hakikat ilmu? Hakikat ilmu seperti hal yang disabdakan oleh Imam Ja'far Shadiq alaihi salam sebagai berikut. Ilmu itu bukan dengan belajar, tapi sesungguhnya ilmu adalah cahaya yang jatuh ke dalam hati seorang yang Allah kehendaki untuk ia beri petunjuk. Maka jika engkau menginginkan ilmu, hendaknya engkau cari dalam dirimu hakikat penghambaan. Carilah ilmu dengan mengamalkannya dan mintalah bantuan Allah untuk memahaminya. Pasti Allah membantumu memahami ilmu. Jadi ketika kita belajar, hendaknya kita niatkan ikhlas lillahi ta'ala supaya kita dalam belajar dipermudah dan Allah membukakan pintu ilmu selebar-lebarnya supaya kita dapat mudah paham. Jadi ketika kita belajar, fokuskan diri kita untuk ilmu lillahi ta'ala atau mendekatkan diri kepada Allah, bukan dengan niat riya. Kita belajar niat untuk dipuji seseorang karena kita pandai dan lain halnya. Kemudian kita memasuki pembahasan keutamaan ilmu, para ulama dan penuntut ilmu. Di sini keutamaan ilmu akan dibagi menjadi dua bab. Bab yang pertama keutamaan ilmu dalam Al-Quran. Jadi keutamaan ilmu para ulama dan penuntut ilmu dalam Al-Quran. Selanjutnya keutamaan ilmu dan dalam sabda Nabi Muhammad SAW dan para imam suci Ahlul Bait alaihim afdhalus salati wassalam. Nah, untuk yang pertama kita akan memasuki pembahasan keutamaan ilmu dalam Al-Quran. Di surat Al-Alaq ayat 1 sampai 4 yang insyaallah kita hafal semua ayat tersebut. Allah bersabda, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam." Coba kita renungkan bersama bagaimana Allah membuka kitab sucinya, karena sebagaimana kita ketahui surat Al-Alaq ayat 1 sampai 4 ini adalah surat pertama yang diturunkan atau wahyu pertama yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka coba kita renungkan bersama bagaimana Allah membuka kitab sucinya dengan menyebutkan nikmat penciptaan dan kemudian ia lanjutkan dengan nikmat ilmu. Jadi nikmat penciptaan disambungkan atau digandengkan dengan nikmat ilmu. Yani kedudukan ilmu begitu mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Andaikan ada nikmat lain yang lebih mulia selain nikmat penciptaan dan nikmat ilmu, maka niscaya Allah akan menyebutkan nikmat tersebut terlebih dahulu. Akan tapi Allah dalam wahyunya yang pertama, Allah menyebutkan nikmat penciptaan, kemudian dilanjutkan dengan nikmat ilmu tersebut. Kemudian selain Allah mengagungkan kenikmatan ilmu, Allah juga memuji orang yang menyampaikan ilmu tersebut. Allah berfirman dalam surat Fatir ayat 28, "Innama yakhshallaha min ibadihil ulama." Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya adalah
para ulama atau orang yang berilmu. Dari ayat di atas dapat disimpulkan beberapa petunjuk tentang keutamaan ilmu dan para ulama. Di antaranya, para ulama adalah penghuni surga karena para ulama adalah pemilik khasyah. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Yakhsya atau khasyah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa termasuk pemilik khasyah, maka ia adalah penghuni surga. Apakah ada dalil dalam Al-Quran yang menjelaskan bahwasanya khasyah adalah penghuni surga, pemilik khasyah adalah penghuni surga? Mari kita baca dalam surat Al-Bayyinah ayat 7 sampai 8. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyiya rabbah. Yang kurang lebih artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, mereka itu adalah sebaik-baiknya makhluk. Balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridha terhadap mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Yang demikian itu adalah bagi orang yang takut kepada Tuhan atau kepada Allah Subhanahu wa taala. Dzalika liman khasyya rabbah. Jadi orang-orang yang takut atau yang khasyah terhadap takut kepada Allah Subhanahu wa taala, balasannya adalah jazaohum 'inda rabbihim jannatu adnin. Jadi balasan mereka orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah surga. Kemudian setelah kita membahas ilmu atau membahas keutamaan ilmu dalam Al-Quran, sekarang kita masuk kepada keutamaan ilmu dalam sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para imam suci Ahlul Bait alaihi afdhalus salati wassalam. Di sini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda menjelaskan tentang keutamaan ilmu. Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Yang insyaallah hadis ini antum semua sudah hafal insyaallah. Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Ala inna Allaha yuhibbu quwwatal ilm. Rasulullah SAW bersabda, menuntut ilmu itu wajib hukumnya atas setiap muslim. Jadi kita semua wajib menuntut ilmu dimanapun antum berada. Jadi Rasulullah mewajibkan kita menuntut ilmu. Ketahuilah sesungguhnya Allah mencintai para penuntut ilmu. Kemudian di hadis selanjutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan keutamaan ilmu tersebut. Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man ja'ahul mautu wa huwa yatlubul ilma. Barang siapa yang meninggal dalam keadaan menuntut ilmu, manja'ahul mautu wa huwa yatlubul ilma liyuhyiya bihil Islam. Barang siapa yang meninggal dalam keadaan ia menuntut ilmu demi kejayaan Islam, fa bainahu wa bainal anbiya'i fil jannati darajatun wahidah.
Maka di antara dia dan para nabi hanya terpisah 1 derajat di surga. Jadi setelah kita semua mendengarkan beberapa hadis yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan ilmu, mari kita selanjutnya untuk mendengarkan nasihat Imam Ali alaihissalam kepada sahabat setianya Kumail bin Ziyad, yang mana Imam Ali menekankan pentingnya ilmu daripada harta. Di sini Imam Ali alaihissalam berkata kepada Kumail, "Ya Kumail, al-ilmu khairun minal aql." Ya Kumail, al-ilmu khairun minal mal. Wahai Kumail, ilmu itu lebih baik daripada harta. Kemudian Imam Ali melanjutkan nasihatnya kepada Kumail, "Al-ilmu yahrusuka wa anta tahrusul mal." Ilmu itu menjagamu, akan tapi harta engkaulah yang menjaga. Selanjutnya nasihat Imam Ali kepada Kumail berbunyi, "Wal ilmu hakimun wal malu mahkumun alaih." Ilmu itu hakim atau penentu, sedangkan harta yang ditentukan. Nasihat terakhir Imam Ali kepada sahabat setianya Kumail bin Ziyad berbunyi, "Wal malu tanqusuhun nafaqah wal ilmu yazku 'alal infaq." Harta berkurang dengan kita menginfakkannya, sedangkan ilmu makin berkembang ketika kita menginfakkan ilmu atau mengajarkan ilmu. Jadi ilmu tidak akan berkurang sama sekali di dalam diri kita ketika kita mengajarkan ilmu yang telah kita peroleh atau telah kita ketahui. Dan tapi sebanyak apapun harta kita, ketika kita infakkan, harta itu akan berkurang. Mungkin cukup sekian pembahasan pelajaran akhlak kali ini. Untuk pertemuan yang akan datang kita akan memasuki tema inti dari pembahasan 30 adab santri. Mungkin cukup sekian, adapun ada yang kurang jelas bisa langsung ditanyakan ke Ustadz. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.